Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 3. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara dan saudara semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari materi yang kompetensi dasarnya, yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan judul materi yang kita akan pelajari yaitu berjudul Kisah Teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Saudara dan saudara semua yang dirahmati Allah, untuk materi kisah Nabi Yusuf alaihi salam bisa kalian buka di buku materi atau buku pendidikan agama Islam pada halaman 71. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai materi ini, kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama agar para siswa mengetahui sejarah singkat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan yang kedua agar para siswa meneladani keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita ketahui Nabi yang wajib kita ketahui yaitu berjumlah 25 nabi. Nah, dari 25 nabi ini, kali ini kita akan menceritakan sejarah singkat tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjadi teladan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasihnya. Intinya, kalau kita cinta dengan Nabi, Allah pun akan cinta kepada kita. Kenapa Allah cinta sama kita? Karena kita mencintai kekasihnya Allah. Siapa? Yaitu Nabi. Dan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam kita awali dengan ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf ini punya ayah bernama Yakub, dan Yakub ini adalah juga seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf mempunyai adik kandung yang bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu kandung. Jadi Nabi Yusuf ini punya 10 saudara, dan Yusuf pun punya adik yang bernama Bunyamin. Ayahnya Yusuf sangat dekat dengan Yusuf alaihissalam setelah ibu kandungnya meninggal dunia. Ibunya bernama Rahel. Setelah ibunya ini meninggal dunia, Yusuf sangat disayang oleh ayahnya, dan perlakuan ini menimbulkan rasa cemburu dari kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka mulai pada saat itu tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan dibanding saudara-saudaranya yang lain. Suatu saat Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan, dan matahari itu datang kepada dia dan bersujud di hadapan Yusuf. Dan cerita ini atau mimpi ini Yusuf ceritakan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada Yusuf jangan menceritakan kisah atau pengalamannya ketika dia bermimpi. Ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Soleh dan soleha, 10 saudara Yusuf alaihissalam ini sangat cemburu dengan perlakuan ayahnya kepada Yusuf, karena ayahnya sangat dekat dengan Yusuf, dan karena mereka ada berbeda ibu, dan menurut mereka bahwa ayahnya ini berkasih sayang berlaku tidak adil. Nah, suatu ketika
kakak-kakaknya ini menyusun rencana ingin membunuh Yusuf agar ayahnya jauh dengan Yusuf. Suatu ketika di antara mereka meminta izin kepada ayahnya yaitu Yakub alaihissalam untuk mengajak Yusuf bermain di hutan. Dan tapi oleh Yakub alaihissalam atau ayahnya tidak diizinkan karena Yusuf masih kecil, takutnya terjadi sesuatu kepada Yusuf. Tapi kakak-kakaknya tidak diam begitu saja, mereka berusaha dengan alasan apapun dan akhirnya ayahnya mengizinkan Yusuf untuk ikut dengan mereka. Karena apa? Kata Yusuf, insya Allah mereka akan menjaganya karena dia adalah kakak-kakaknya dia dan Yusuf sangat sayang kepada mereka. Padahal mereka mengajak bermain Yusuf punya niatan yang buruk. Dan setelah mendapatkan izin dari ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihissalam, akhirnya Yusuf dibawa bersama-sama mereka untuk bermain. Di tengah perjalanan mereka membuat suatu pendapat apakah Yusuf ini dibunuh atau dibuang. Salah satu saudaranya mengusulkan bahwa Yusuf ini jangan dibunuh karena kalau dibunuh hukumannya sangat berat. Akhirnya mereka bersepakat untuk membuang Yusuf. Ketika mereka mencari tempat di mana untuk membuang Yusuf ini, akhirnya mereka menemukan sebuah sumur, di mana sumur ini yang sering digunakan oleh para saudagar yang berjualan untuk mengambil air hanya sebatas untuk minum. Dan akhirnya sebelum Yusuf dibuang ke dalam sumur, Yusuf dibuka dulu bajunya, lalu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Untuk agar ayahnya percaya bahwa Yusuf diterkam hewan buas, maka mereka menangkap seekor binatang lalu dibunuh dan darahnya dilumuri ke bajunya Yusuf. Akhirnya mereka pulang mengatakan bahwa ketika kami bermain Yusuf diterkam oleh serigala, dan buktinya mereka membawa baju Yusuf yang sudah pada robek dan juga banyak darah. Padahal robekan itu mereka sengaja robek-robek dan juga darah itu adalah darah palsu, bukan darahnya Yusuf tapi melainkan darah hewan. Dan tidak lama kemudian setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, akhirnya ada salah satu saudagar atau seorang pedagang yang lewat dan dia merasa kehausan. Akhirnya di antara mereka berinisiatif untuk mengambil air di dalam sumur untuk diminum. Ketika mereka memasukkan timbanya ke dalam sumur, ketika mereka angkat airnya, begitu terkejutnya ketika melihat timbanya ada seorang anak kecil yang berpegangan di timba. Akhirnya mereka menyelamatkan anak kecil itu yang bernama Yusuf, dan para pedagang ini berinisiatif agar anak ini ketika sampai di pasar nanti kita jual saja, karena waktu itu masih zaman perbudakan atau jual beli manusia atau jual beli budak. Ketika sampai di pasar, akhirnya Yusuf dijual dan dibeli oleh seorang raja penguasa pada saat itu. Nah, ketika dibawa ke kerajaan, sang raja ini dan anak ini atau yang bernama Yusuf diberikan kepada istrinya dan menitipkan bahwa tolong jaga anak ini dan dirawat sebagaimana mestinya merawat anak kecil. Istrinya ini bernama Julaiha. Julaiha ini adalah seorang istri dari seorang raja. Lambat laun akhirnya Yusuf tumbuh besar menjadi seorang pemuda yang cerdas. Dan suatu saat sang raja tidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya itu ada 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Dan juga bermimpi ada 7 batang helai gandum yang subur dan 7 batang gandum yang kering. Nah, keesokan paginya sang raja ini mengumpulkan semua penasihat kerajaan untuk mengartikan apa maksud dari mimpi sang raja tersebut. Dan akhirnya dari sekian banyak penasihat tidak ada yang bisa membaca apa yang ada di dalam mimpi.
Ketika para nasihat tidak bisa menafsirkan mimpi sang raja, ada satu pelayan kerajaan yang meminta izin bahwa dia mendapatkan informasi bahwa ada seorang pemuda yang bisa membaca arti mimpi sang raja. Akhirnya sang raja pun mengizinkannya. Lalu pelayan ini mendatangi Yusuf yang ada di dalam penjara kerajaan. Jadi Yusuf itu kondisinya di penjara walaupun dia tidak bersalah. Akhirnya Nabi Yusuf memberikan jawaban apa maksud daripada mimpi sang raja. Mimpi sang raja adalah agar kerajaan ini bercocok tanam berturut-turut selama 7 tahun. Karena setelah dari 7 tahun itu nanti akan datang 7 tahun lagi adalah musim kekeringan atau musim kesusahan, di mana orang lain akan berlomba-lomba untuk mendapatkan makanan dan akan menghabiskan gudang makanan. Maka dari itu harus mempersiapkan bahan pangan yang sebanyak-banyaknya. Dan ketika sudah mendapatkan banyak makanan, hanya sedikit yang boleh diambil hanya untuk sebatas makan sehari-hari. Jadi gudang makanan itu jangan dihabiskan semua, karena itu adalah untuk selama 7 tahun berturut-turut ketika masa kekeringan. Dan sang raja pun tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang-orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf lagi. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul dan daerah dan keluarga mereka. Mereka pun menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti ini hari ini. Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayahnya mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir dengan kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam. Terulang kembali, namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, kini sudah tua dan kehilangan penglihatannya karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf alaihissalam. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikkannya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungi aku dan memberi kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala emas itu di dalam karung Bunyamin. Dan akhirnya Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Saudara-saudara Yusuf kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa dan mereka berkata, "Wahai anakku, pergilah kalian mencari berita tentang kebenaran Yusuf dan Bunyamin dan jangan kamu putus asa."
Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf menjawab, "Benar, aku adalah Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka telah membuang Yusuf. Dan Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah maha penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menemui istana. Dan sebelum sampai ke rumah, ayahnya berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayahnya. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah telah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan mereka. Dan Nabi Yusuf pun duduk di samping sang ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf alaihissalam diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu. Melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkannya dengan banyak-banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani dan mengimaninya, dan mudah-mudahan kita menjadi seorang yang cinta dengan kekasih Allah, yaitu cinta dengan para nabi. Dan untuk tugas kalian berada di bagian folder tugas, dan materi hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Dari Bapak cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.